Salam jumpa pemirsa, kembali bersama dengan saya Yuza Remiza. Oke, kali ini di tangan saya ada sebuah buku ya. Di sini ada tulisannya Kinanti featuring Aransa. Kemudian di bawahnya ada tulisannya penulisnya ya, Wiwin Wintarto. Saya rasa di Indonesia tidak ada atau belum banyak buku atau naskah novel yang bertemakan DJ atau musik elektronik. Nah, saya sendiri sih pernah sih bikin naskah seperti itu, namun belum terbit. Nah, ternyata saya sudah keduluan oleh Mas Wiwin yang telah menerbitkan naskahnya di penerbit Gramedia. Oke, penasaran? Ikuti saja wawancara eksklusif saya dengan Mas Wiwin Wintarto berikut ini. Gimana Mas Wiwin? Mohon dijelaskan tentang novel terbarunya ini, tentang latar belakang pembuatannya dan temanya itu tentang apa gitu. Mulai dulu dari judulnya ya. Judulnya itu kan mengacu pada kebiasaan artis musik yang mana satu artis menjadikan artis lain sebagai bintang tamu. Maka istilahnya A featuring B dengan B si bintang tamu. Kayak misalnya ada sekarang yang dinetop kan itu apa namanya, Clean Bandit featuring Jess Glynne misalnya. Nah kayak gitu. Cuman bedanya ini nggak featuring murni karena ini featuring itu nama grup, jadi mereka ada duet, satunya DJ dan pencipta lagu dan musisi, satunya lagi penyanyi dan rapper. Nah itu mengisahkan tentang dua orang ini. Grup Kinanti featuring Aransa ini terdiri atas Kinanti yang asalnya dari desa di Magelang sana, terus satu lagi temennya namanya Aransa, orang kota kaya raya. Nah, mereka jadi satu membentuk satu grup band duet musik elektronik. Itu kisahnya tentang itu. Yang siapa yang musisinya, siapa yang rappernya atau DJ-nya? Itu musisinya. Jadi asal usulnya itu dia anak desa datang ke kota untuk bekerja sebagai ya kayak semacam PRT, itu pembantu rumah tangga di rumahnya Aransa. Nah Aransa ini karena keluarga kaya raya dia punya piano. Nah suatu saat si Kinanti memainkan piano itu dengan bekal dia bisa main keyboard karena kakaknya di desa itu punya usaha soul organ. Jadi dia belajar main keyboard termasuk memainkan apa namanya pianonya dari keyboard itu, ketika dipakai di piano grand piano juga bisa. Lalu si Aransa gabung dan menyanyi, lalu baru mereka tahu bahwa mereka itu sangat berbakat dalam main musik. Si Kinanti dalam bermain musik, si Aransa dalam menyanyi. Jadi ketika mereka sebelum mereka ketemu, mereka itu sama-sama bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, sama-sama bingung dengan kehidupannya. Nanti kalau yang baca novel itu akan menemukan banyak sekali frase nggak jelas. Jadi mereka itu semua makhluk nggak jelas, mau ngapain, mau bikin apa, mau berprestasi apa, itu semua nggak jelas. Baru setelah mereka ketemu jadi satu, akhirnya hidup menjadi jelas dan mereka tahu tujuan mereka itu apa. Dan semua mimpinya Kinanti, mimpinya Aransa, dan mimpi teman-teman akrab mereka akhirnya terwujud berkat pertemuan mereka di piano malam itu. Waktu itu lagu pertama yang mereka bawain itu adalah lagunya Mandy Moore yang judulnya Only You, ada di buku itu. Jadi inti ceritanya seperti itu. Ketika dua orang sama-sama bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu mereka bertemu, dan barulah ketika mereka bertemu itu mereka menjadi seseorang. Itu inti pesan muralnya seperti itu. Berarti ini tentang anak muda ya, anak muda di Indonesia, khususnya dia temanya di Semarang ya, settingnya. Settingnya di Semarang. Kenapa yang dipilih musik elektronik? Kenapa bukan orkestra atau mungkin musik tradisional gending gitu? Kenapa yang ditema kok DJ gitu ya, Mas ya? Asalnya sih dulu sekitar tahun 2006 itu saya pernah juga bikin novel tentang musik juga. Tapi waktu itu namanya tentang band indie, band pop rock gitu. Nah setelah bikin band pop rock, kalau agar tidak terlihat terlalu mengulangi ide, switch ke agak yang lebih lebih berbeda, kekinian. Yang ketemunya musik elektronik itu DJ. Kebetulan pas awal-awal bikin naskah itu, kebetulan itu pas denger lagu-lagunya Chemical Brothers, My Chemical Brothers, Block Rockin' Beats. Nah itu terus ada Moby, terus ada pokoknya banyak sekali, kayak sekali Pitbull itu juga DJ kan, musik elektronik ya. nah kayak gitu. Nah terus mulai
Bunga Bukar ketemu lagi. Kebetulan pada tahun 2010 makin kesini kan yang namanya DJ di Indonesia kan semakin dikenal, menjadi artis gitu loh, tidak hanya sekedar sebagai DJ resident di klub gitu, kayak DJ Riri, terus beberapa DJ cewek juga sudah mulai, dan mereka itu menjadi artis dan tidak hanya sekedar performer di panggung klub. Nah, itu inspirasinya sih kurang lebih dari situ. Kemudian untuk referensi atau penggalian data atau ide itu sejauh ini dalam pembuatannya supaya real gitu ya Mas ya. Nah itu gimana Mas? Penggalian idenya karena waktu itu memang tidak terlalu dalam, maka akhirnya saya memilih untuk tidak masuk ke bidang musiknya itu, tapi mundur kepada masa sebelum mereka jadi ini cerita buku ini, buku novel saya paling unik karena cerita aslinya itu hanya terjadi dalam satu kali berita. Jadi kalau nanti teman-teman baca di bagian awal itu ada berita, seolah-olah kutipan berita dari website gitu, namanya World of Tunes, dunia musik gitu. Jadi seolah-olah itu cuplikan berita dari situs berita musik internasional yang mengabarkan konser Kinanti featuring Aranza pertama kalinya di benua Eropa, yaitu di Stadion Wembley di Inggris. Nah, mereka waktu itu mereka sudah sukses menaklukkan menaklukkan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia, lalu merambah ke Eropa. Itu konser mereka pertama di Eropa. Itu cuma satu berita tok, berita dalam bahasa Inggris. Nah, terus setelah itu mulai dari prolog sampai epilog itu sebenarnya ada cerita 2 tahun sebelum peristiwa itu. Jadi cerita ini sebenarnya balik pada asal ketika Kinanti masih anak desa dan mengapa dia harus berangkat ke Semarang dan bertemu dengan Aranza. Jadi kalau nanti baca fullnya dan mengharapkan akan banyak sekali detail tentang musik, pasti akan kecewa karena itu sebenarnya cerita drama biasa aja. Jadi kadang-kadang ketika seorang pengarang nggak tahu itu cara ngakalinya seperti itu, membelok dari materi aslinya. Beda kalau kita misalnya membaca Dan Brown gitu, dia belum masuk ke dalam temanya dan dia berani menggambarkan semua tema itu dengan luar biasa detail. Nah ini kadang-kadang ketika pengarang terhambat macam-macam, ini juga karena males ya. Nah itu yang diambil dramanya aja. Nah rencananya nanti seandainya masih mungkin penerbit mau, nanti akan ada sequel keduanya di mana itu betul-betul masuk ke proses penggarapan albumnya dan bagaimana mereka awal berkarir di dunia entertainment. Jadi nanti bagi yang mengharapkan super detail tentang musik, nanti mungkin pada sequel keduanya, nanti featuring Aranza yang kedua itu yang nanti akan lebih menggali masalah dunia musik mereka. Tidak lagi kalau yang pertama ini kan hanya sekedar kisah awal mereka, bagaimana mereka ketemu dan awal mereka ketemu dengan produser yang kemudian mengontrak mereka ke dunia rekaman. Berarti sebenarnya novel ini direncanakan untuk bisa dilanjutkan gitu ya Mas? Iya, semua novel saya itu sebenarnya ceritanya ngambang terus. Jadi pada endingnya itu masih mungkin untuk dilanjutkan. Seperti yang novel saya yang sebelum ini, The Supper Club, itu masih ada pertanyaan apakah salah satu tokoh itu mati atau tidak. Nah itu juga masih mungkin dilanjutkan. Nanti yang Kinanti featuring Aranza ini juga masih mungkin untuk dilanjutkan ke buku berikutnya yang lebih detail tentang musik. Dan saya melihat atau membaca ya di penjelasan Mas Wiwin di Facebook tuh ada juga tentang cameo atau dari novel atau karya-karya Mas Wiwin yang lain. Memang disengaja agar setiap karyanya bisa saling silang seperti itu atau bagaimana Mas Wiwin? Iya, saya terpengaruh oleh seorang sutradara Amerika namanya Kevin Smith. Dia seorang sutradara nggak begitu terkenal, tapi saya suka sekali karena film-film komedinya bagus sekali. Jadi dia itu dari satu film ke film lain itu ceritanya saling berkaitan. Jadi satu tokoh yang jadi tokoh utama di film yang pertama, kemudian cuma muncul sekilas di film kedua, muncul sekilas lagi di film ketiga, nanti jadi tokoh utama lagi di film keempat. Kemudian ada di dunia semesta filmnya si Kevin Smith itu ada satu toko kelontong. Nah itu ada 2 orang pengangguran yang nongkrong di situ, malain orang-orang yang lewat. Itu
itu ada terus di semua filmnya, dan nanti di film yang terakhir itu barulah kedua orang itu jadi tokoh utama. Nah, saya terinspirasi oleh itu sehingga tokoh-tokoh dalam satu semesta itu saling ketemu, saling berinteraksi dalam semua novel saya sejak novel ketiga. Novel 1 dan novel 2 itu masih cerita-cerita terlepas, tapi setelah itu kalau yang rajin mengamati pasti loh ini tokoh utamanya di novel yang itu muncul sekilas di sini. Terus nanti apa yang tokoh yang muncul sekilas di novel yang sekarang misalnya itu nanti akan menjadi tokoh utama di novel berikutnya. Jadi masih ada satu kesatuan rangkaian cerita. Tapi peran mereka penting juga ya Mas. Gimana? Peran mereka yang cameo itu penting juga ya. Karena yang cuma sekedar lewat ini punya peran penting di cerita sebelumnya. Seperti di novel ini ada kemunculan selintas seorang namanya Sena. Nah, Sena itu tokoh utama di novel sebelumnya, yaitu The Supper Club. Nah, tentunya pembaca Mas Wiwin yang novel lain bisa tertarik untuk membaca yang lain lagi, jadi bisa melengkapi gitu ya Mas ya. Kalau ada yang baca berurutan gitu loh, kan yang itu loh, yang ada itu. Tapi kadang-kadang juga teman-teman bacanya satu-satu gitu, jadi tidak menyadari adanya koneksi antara satu dengan yang lainnya. Baik pemirsa, demikian video wawancara eksklusif dengan Wiwin Wintarto mengenai novel terbarunya yaitu Kinanti featuring Aransa yang bertemakan DJ dan musik elektronik. Baik, jangan lupa untuk like video ini ya. Dan untuk mengetahui video-video saya selanjutnya, baik itu tentang musik elektronik, DJ, tutorial musik, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Oke? Sampai jumpa.